ku tak apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Ku tak membawa apapun juga. Puji menyembah nama Tuhan, ya pujian penyembahan kami tinggi kepada kami semua. Kita sabda Tuhan dengan firman Tuhan, bisa berdasarkan kekuatan kami orang percaya untuk kami dikuatkan dihiburkan dengan firman-Mu yang kudus demi nama Yesus. Haleluya, amin. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memperoleh iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang diberikan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang kita menyampaikan firman yang benar, firman yang kudus. Beritakanlah kebenaran, tegurlah yang salah, dan nasihatilah. Dan selama hidup beliau dikatakan dia telah menyampaikan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, dan dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal. Sebab tangan tidak hanya sebagai tugas gerejawi, sebagai gembala, dan juga sebagai pribadi hamba Tuhan menjadi teladan, menjadi panutan. Kalau saya mengenal beliau, dia hamba Tuhan yang rendah hati, hamba Tuhan yang humble. Dan bulan Oktober, minggu pertama, dia sempat datang ke Batam dalam perawatan dan menjumpai bersama Gus MD. Saya katakan bisa mengisi penan di Blok 4 dan di Batu Haji. Minggu pertama Oktober dia melayani di Batam. Ketika dia melayani, ayat yang disampaikan adalah Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 tentang rumah Bapa. Jangan gelisah, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi di sana melihat tempat bagimu. Itu firman Tuhan disampaikan oleh beliau. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah dibawaku, ku percaya kuasa memberikan waktu Tuhan.
Terima kasih untuk kehadiranmu bersama kami. Firman Tuhan telah disampaikan yang mengajar kami untuk menggunakan kesempatan yang ada untuk terus melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Karena itulah tujuan dari hidup kami ada di tengah dunia ini, supaya kami boleh terus menjadi berkat bagi yang lain, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Kau berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat firman Allah. Memberkati kami semua hamba-hamba Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Biar kami ada karena kekuatan Roh Kudus. Dan sebentar akan diberangkatkan ke Batu 15. Pemakaman di sana, kiranya Tuhan memimpin sampai dengan selamat ke tempat tujuan. Berikan cuaca yang baik dan lindungi, jaga dan peliharakan kami semua. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hamba Tuhan dari GBBS Kepulauan Riau memberikan diakonia dan juga yang datang dari pusat diberikan kepada istri beliau, dan mohon kepada Ibu Pendeta Nina Tribosa untuk memberikannya. Kami persilakan. Puji Tuhan, kita percaya apa yang kami alami, kami sebagai pelayanan Tuhan, doa kita kuat, semangat melayani Tuhan, kuat pelayanan yang sekali lagi kami dari Diakonia, dari IMB berikan kan mencatat kalau hamba Tuhan meninggal itu selalu saya dapat kesempatan untuk memberikan sepatah dua kata. Jemput hari almarhum Saudara Reni Wangko, itu juga saya diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam kesempatan keberangkatan jenazah Ibu Kau pemakaman. Kali ini juga saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya tidak punya kata-kata yang indah yang dapat menghibur keluarga, menghibur istri, menghibur anak-anaknya, selain daripada kekuatan yang datangnya dari firman Allah, bahwa orang yang dipanggil Tuhan itu sudah mendapat tempat yang terindah di rumah Bapa di surga, seperti yang sudah dijanjikan oleh firman Allah, bahwa di rumah Bapa yang kekal itu tersedia banyak tempat. Dan kalau sudah siap semuanya, Tuhan berjanji Dia akan kembali menjemput kita orang percaya. Salah satu yang telah mendahului kita dijemput pulang ke rumah Bapa adalah Bapak Siswanto yang telah mengabdikan diri untuk pelayanan di GPPS Tarempa. Kami hamba Tuhan mendukung dalam doa untuk istri dan juga anak supaya tetap kuat, tetap tegak berdiri untuk melayani pekerjaan Tuhan.
tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Terutama istri harus melihat pekerjaan Tuhan yang masih terus dijalankan sampai kapanpun Tuhan kehendaki. Harus tetap tinggal berdiri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita harus menutup telinga untuk suara dari jemaat, untuk suara dari samping manusia, keluarga. Dengarlah senantiasa suara Tuhan. Dan seperti kata firman Tuhan hari ini, laksanakan tugas pelayanan itu dengan sebuah tanggung jawab meril. Di sebuah perkara kita perkabungan itu bagi saya menimbulkan dua perasaan. Satu sisi secara kemanusiaan kita tentu sedih, tinggalkan orang yang tercinta itu bukan sesuatu yang enak dan bukan sesuatu yang mudah. Tetapi di sisi lain kita terhibur karena pasti setiap kali di dalam sidang perkabungan kita akan diingatkan bahwa hidup kita itu singkat. Jadi siang pagi hari ini saya tadi diskusi sama Asto untuk memberikan kata wakil keluarga, terus saya merenung ya. Kenapa? Karena bagi saya Pak Aston itu adalah wakil orang tua. Saya tamat SMP di tahun 79, saya dibawa ke Pulau Jawa, belasan tahun saya berkuliah. Bahkan di penghujung akhir daripada perjalanan imannya pelayanan dengan Tuhan bulan September waktu kita kumpul di Tanjung ini kemarin, itu pertemuan terakhir dan saat itu kita bisa sempat sharing-sharing. Saya katakan kepada beliau waktu itu ada beberapa, hampir sebagian besar saudara kandung hati, saya katakan hanya beberapa di antara kita yang perjalanan hidupnya tuh hampir komplit. Saya katakan bahwa salah satunya beliau karena beliau pernah ditinggalkan orang tercinta. Dan itu tidak mudah karena saya sendiri mengalami itu 2 tahun yang lalu. Dan saya katakan tidak mudah memang. Dan tetapi ada sebuah kebenaran yang benar dan pasti bahwa Tuhan Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Kami kembalikanlah segala pujian, hormat, syukur kepada Tuhan. Pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir di rumah duka ini. Diberkatilah orang-orang yang berempati, yang datang untuk menghibur, menguatkan, mendoakan keluarga. Dan hari ini jenazah akan kami bawa ke tempat pemakaman. Kami tetap menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama penyertaan-Mu sempurna, semua berjalan dengan baik. Dan kami berangkatkanlah di dalam Bapa, dalam Anak, dalam Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan.
Amin. Baik, silakan Bapak Ibu kasih Tuhan yang mau berfoto atau Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin perjalanan kami dari rumah duka ke tempat pemakaman tempat ini. Terima kasih Bapak, dan acara selanjutnya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian kita, banyak perkara yang tak dapat kumengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala
pujian ini banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Mengapa harus terjadi tanpa Allah, tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah sekali lagi Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang selalu memahami, mengerti hidup kami. Kami bangga bahagia punya Allah, memperhatikan kami. Bahkan kematian seorang pun berharga di mata Tuhan. Betapa mulia, betapa suci dan luhurnya dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu menyampaikan firman Allah. Tuhan urapi kami semua, Roh Kudus memampukan kami. Dalam Yesus kami sambut firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bagaimana kita? Ke rumah duka atau ke rumah pesta, Bapak-bapak? Kita harus akui kalau kita sangat rohani, ke rumah duka dong, ya kan? Kalau sangat rohani jawabannya ya. Tapi kita harus akui bahwa orang lebih suka di rumah pesta daripada di rumah duka. Nah, inilah pesan moral oleh Salomo kepada orang percaya. Ternyata Salomo menyampaikan bahwa lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Bukan berarti tidak baik ke rumah pesta. Nah saudara, kenapa lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta? Di rumah pesta kan identik dengan kesenangan, dengan berbagi sukacita dan kebahagiaan. Nah orang biasanya kalau dia berpesta, apalagi mungkin orang Timur, orang Batak mengadakan pesta, semuanya rasanya tidak ada lagi kesusahan. Begitu senang, menari, ada capcai, ada B1, B2, B3, ada sak-sak sebuah. Terakhir cap tikus di sana. Berarti ketika di rumah pesta, kadang orang lupa diri. Jangankan lupa pulang juga iya, jangankan kadang-kadang mereka sudah tertidur di kali-kali di sungai-sungai. Oleh karena apa? Pulang dari pesta mabuk. Nah, orang di rumah pesta rupanya berbagi kesenangan. Apalagi kalau makannya sangat enak, bisa lupa berdoa. Ya, kalau dia dari Tionghoa ada capcai, ada punghai, terakhir hai-hai, kan gitu saudara ya. Nah, artinya apa? Orang lupa siapa penciptanya, orang lupa siapa dirinya, ya. Orang lupa siapa keluarganya. Bisa-bisa terjadi kalau tidak bisa menguasai diri di rumah pesta. Nah, maka Salomo berkata lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta.
Nah terakhir kita pertanyaan, kenapa lebih baik di rumah duka? Sementara di rumah duka ini kan penuh ada air mata, namanya duka, ada kesedihan, ada kepiluan di hati. Tapi justru dikatakan lebih baik. Nah pesan moralnya adalah ketika kita di rumah duka seperti ini dan kita membawa jenazah almarhum ini, kita menyadari ini adalah realita kehidupan. Setiap yang hidup pasti mengalami yang namanya kematian. Artinya di rumah duka kita sadar, oh iya saya juga nanti begitu. Mungkin saudara-saudara ada penjaga kuburan di sini. Suatu saat mereka pun akan dijaga. Gitu. Jadi artinya di rumah duka ini kita sadar siapa kita ini. Kami bersyukur buat firman Allah yang sudah kami dengar. Dan kami bersyukur juga kami dari rumah duka sampai di sini melakukan firman Allah. Karena dalam rumah duka lah kami disadarkan bahwa suatu saat kelak kami juga akan mengalami kematian. Dan kalaupun kami hidup, kami ada sebagaimana hari ini, kami menyadari adalah pemberian anugerah dari Tuhan. Karena biarlah hidup yang Tuhan beri kepada kami gunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena itu setiap kami yang mendengar firman Allah ini, biarlah kami pulang semuanya dengan hidup di dalam kehendak rencana Tuhan. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya, dan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Turun sini. Talinya. Apa tali? Oh, karena talinya nggak bisa. Iya. Udah. Ustaz. Sama bisa. Tapi pakai tali aja lebih bagus. Angkat dia. Geser ke sini ya, ke sana sedikit. Op, susah. Bola, Tarik aja kayunya. Itu jangan naik dulu ya. Sabar, saya turun nak kasih kain lagi. Oke. Tubuh yang terbuat dari debu tanah akan kembali ke tanah. Roh yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah yang hidup. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dipersilakan keluarga untuk melempar dana atau bunga. Persilakan keluarga lebih dahulu. Ya, tabur tanah dulu. Mari, mungkin ada Bapak Ibu, silakan. Anh chạy cắt đó. Ốp gió. Này hả? Ốp gió. Oi. Đi cùng đây lắm. Ya. Iya, nanti aja kalau apa bunganya sih. Iya. Apa? Yusuf sudah. Yusuf sudah. Jangan terlalu maju siapa? Sudah Tin, jangan terlalu maju. Siapa? Nanti aja, nanti terakhir. Ya, nanti terakhir bisa juga bunganya ya. Oke, baik kalau gitu Bapak Ibu, kalau sudah serahkan kepada tugas. Persilakan.
gambar aku. Mana gambar aku? Gambarnya belum lah, nanti harus bikin dulu. Iya, ini kan sudah dari kemarin. Ini kan baru nanti dibangun dulu baru. Nanti kita kesini lagi kalau sudah dibikin ya. Ada orang buka celana kali apa lewat. Walaupun ngoceng lagi. Sana naik lewat situ. Mari keluarga kabur bunga. Setelah keluarga, Bapak Ibu boleh untuk menabur. Bonekanya taruh. Jangan di situ. Gekot. Kabur bunga gekot. Ya, mari. Setelah Siapa yang mau nabur bunga lagi ya, silakan ya. Sini loh kakak. Bunganya sudah habis proses. Minta sini bisa sana. Itu lewat sini aja. Iya, lewat sini. Nah, lewat sini. Proses minta bunganya. Proses sudah. Minta bunganya. Jalan itu.
Ya nih. Itu Mariam punya urusan lah. Mau ditancap di mana? Mau dikepal? Dede. Sudah berjuang dan juga ikut dalam mendukung ya keluarga, dan kami pengurus MD mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pelayanan ini. Kita anggaplah satu pujian kita berterima kasih ketua karena Tuhan telah menolong dari awal sampai akhirnya. Rapnya saja terima kasih Tuhan. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Gideon menutup semuanya di dalam doa. Kita pulang. Bersyukur kepada Tuhan di akhir daripada acara pemakaman kekasih kami Bapak Pendeta almarhum Bapak Siswanto. Semua acara dapat berjalan dengan baik oleh karena Tuhan memberikan belas kasihan-Mu atas setiap kami hamba-hamba-Mu yang melaksanakan tugas peranan ini di dalam kesetiaan. Berkati pengurus MD yang sudah datang dari Batam. Berkati juga keluarga lain yang dengan setia hadir dalam pemakaman saudaranya. Juga kami berdoa untuk istri dan anak-anaknya dalam tangan perlindungan Tuhan. Biar mereka terus menata hidup mereka jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan akhirnya kami akan menutup ibadah ini di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang bersama dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam surga, dan persekutuan oleh Roh Kudus Tuhan menyertai saudara-saudara. Mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dan kita semua katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.